Kita dipanggil untuk terus bertumbuh dalam perjalanan rohani bersama Tuhan. Tanpa pertumbuhan, jiwa akan layu. Rasul Petrus mengingatkan agar kita semakin kukuh dalam kasih kurnia Kristus. Hidup ini ibarat university Tuhan, tanpa penghujung, tanpa tamat, hanya pembelajaran berterusan. Seperti Musa, melalui pengenalan dan ketaatan kita boleh berseru, "Tolong tunjukkan kemuliaan-Mu." Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab. Dan sekali lagi melalui video kali ini kita meneruskan dengan pelajaran yang ke-12. Dengan topik kajian kita kali ini ialah Tolong tunjukkan kemuliaan-Mu. Kita mulakan dengan membaca ayat hafalan kita yang dipetik dari Keluaran 34 ayat 6 dan 7 katanya. Kemudian Tuhan melintas di hadapan Musa lalu berseru, "Tuhan, ya Tuhan, Tuhan penyayang dan pengasih, panjang sabar serta berlimpah kasih dan setia. Tuhan mengukuhkan kasih abadi bagi beribu-ribu orang, mengampunkan kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah daripada hukuman, serta membalas kesalahan ayah kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat." Ayat ini menegaskan tentang Tuhan yang penuh rahmat, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, mengampuni dosa, tetapi tetap adil, tidak membiarkan kesalahan tanpa hukuman, menegakkan keadilan hingga generasi seterusnya. Topik pertama yang kita kaji ini ialah kemah pertemuan. Dalam Keluaran 33 ayat 9 kita baca, "Setelah Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan lalu berdiri tegak di pintu kemah itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa." Kemah pertemuan menjadi simbol indah tentang hubungan pribadi dan kudus dengan Tuhan yang mengajar kita bahwa persekutuan dengan Tuhan adalah pusat kehidupan rohani. Musa digambarkan sebagai sahabat Tuhan yang berbicara bersemuka dengan Tuhan dan menjadi satu teladan mengenai hubungan yang intim, penuh kasih dan kepercayaan dengan Tuhan. Perjalanan hidupnya dari Midian, belukar bernyala, keluar dari Mesir, hingga wajahnya bercahaya di Gunung Sinai, menggambarkan proses pertumbuhan rohani yang berterusan. Setiap pengalaman adalah latihan ilahi yang membentuknya menjadi pemimpin yang dipanggil Tuhan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa apabila kita menyerah sepenuhnya kepada Tuhan, Dia akan mengubah hidup kita dan membawa kita semakin dekat kepada kemuliaan-Nya. Topik seterusnya ialah supaya aku mengenalmu. Dalam Keluaran 33 ayat 13 kita baca demikian. "Sekarang jika memang engkau berkenan kepadaku, nyatakanlah kiranya jalan-jalanmu kepadaku, supaya aku dapat mengenal engkau dan engkau tetap berkenan kepadaku. Ingatlah juga bahwa bangsa ini ialah umatmu." Musa adalah teladan mengenai sikap kerinduan rohani yang mendalam, yang berdoa agar Tuhan menyatakan jalan-jalannya karena dia sadar bahwa pengenalannya mengenai Tuhan masih belum sempurna lagi. Semakin dia mengenal Tuhan, semakin besar kerinduannya untuk belajar dan mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Pengalamannya mendaki gunung dan tinggal 40 hari dan 40 malam di sana, di hadapan Tuhan dan menerima hukum-hukumnya, menunjukkan satu komitmen yang mendalam. Kasihnya terserlah melalui doa syafaatnya dan puasanya demi bangsa Israel yang berdosa. Pengenalan Musa terhadap Tuhan bukan sekadar satu pengetahuan intelektual, tetapi satu hubungan pribadi yang mengubah hidup. Selaras dengan kata-kata Yesus bahwa hidup kekal adalah mengenal Allah dan Kristus yang diutusnya. Pada Selasa kita mengkaji topik Tolonglah tunjukkan kemuliaan-Mu. Di dalam Keluaran 34 ayat 6 kita baca, "Kemudian Tuhan melintas di hadapan Musa lalu berseru, Tuhan,
ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar serta berlimpah kasih dan setia. Saudara, selepas peristiwa anak lembu emas itu, Musa merindukan satu jaminan bimbingan Tuhan. Lalu dia berdoa, "Tolonglah tunjukkan kemuliaan-Mu kepadaku." Tuhan menjawab dengan menyingkapkan kebaikannya, memperlihatkan bahwa kemuliaan Tuhan adalah kasih, kebaikan, dan sifatnya yang mampu mengubah manusia. Kemuliaan ini memulihkan orang berdosa yang bertobat dan menyediakan jalan bagi mereka untuk dipulihkan sepenuhnya. Kita dipanggil untuk mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan seharian, menjadi saksi tentang siapa Dia kepada dunia. Kemuncak kemuliaan itu boleh dilihat di salib, di mana kasih Tuhan paling jelas dinyatakan dan memanggil kita kepada pertobatan serta hidup yang diperbaharui. Saudara, topik seterusnya ialah penyataan diri Tuhan. Kita baca di dalam Keluaran 34 ayat 7 katanya, "Firman Tuhan kepada Musa, tulislah firman ini karena berdasarkan firman inilah aku telah membuat perjanjian dengan kamu dan dengan Israel." Tuhan menyatakan nama dan sifatnya kepada Musa dengan penuh kasih, rahmat, pengampunan, dan keadilan, membuka pengenalan yang lebih dalam tentang siapa Dia sebenarnya. Ketika mendengar penyataan itu, Musa segera menundukkan diri dan menyembah, yang menunjukkan bahwa mengenal sifat Tuhan seharusnya membawa kita kepada kasih, ketaatan, dan penyembahan yang tulus. Tuhan kemudian memperbaharui perjanjiannya dengan umat Israel, menjanjikan keajaiban dan kemenangan, namun juga menegaskan kepentingan mematuhi hukum-hukumnya sebagai tanda kesetiaan kepadanya. Topik terakhir ialah wajah Musa yang bercahaya. Di dalam Keluaran 34 ayat 29 katanya, "Sewaktu Musa turun dari Gunung Sinai sambil membawa kedua-dua loh hukum di tangannya, Musa tidak sadar yang kulit mukanya bercahaya karena dia telah berbicara dengan Tuhan." Saudara, wajah Musa bercahaya karena dia bukan sekadar berada di hadirat Tuhan, tetapi karena dia memahami kebaikan dan kemurahan Tuhan lalu membuka dirinya sepenuhnya kepadanya. Perubahan ini melambangkan transformasi karakter yang juga tersedia bagi kita semua, Anda dan saya, apabila kita menyerahkan hati dan mindah kita kepada Tuhan, membiarkan Roh-Nya menulis hukum dan kasih-Nya di dalam hidup kita. Dengan terus menatap pada wajah Kristus dan merenung salib-Nya, kita dikuatkan untuk hidup dalam kehidupan yang baru dan sedikit demi sedikit mencerminkan sifat-Nya kepada dunia. Saudara, sebagai kesimpulan, saya berikan 3 poin berikut untuk kita renungkan bersama. Pertama, mengenal sifat Tuhan adalah asas pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani yang sejati bermula dengan memahami Tuhan yang penuh rahmat, kasih setia, dan keadilan seperti yang dinyatakan di dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Kedua, ketaatan lahir daripada hubungan yang mendalam dengan Tuhan seperti Musa. Pengenalan yang intim kepada Tuhan mendorong kita untuk taat dengan sukarela dan rindu melihat kemuliaan-Nya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan ketiga, perjalanan iman membawa transformasi berterusan. Pertumbuhan rohani adalah proses yang berterusan, membentuk kita semakin serupa dengan karakter Tuhan dan menjadikan hidup kita kesaksian kasih serta kemuliaan-Nya. Saudara, sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Pastikan Anda tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bagian komen di bawah ini
atau hantar ke nomor yang tertera. Dan kami juga ingin sekali mengetahui dari mana Anda menonton video ini. Sekali lagi, sila terus menonton pada video yang dicadangkan di sini. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.